Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yunita dari Tadris IPS kelas 1A. Di sini saya diberikan tugas untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai materi kepemudaan dan bela negara, yang mana materi ini dibahas pada webinar SKPI yang dilaksanakan pada tanggal 27 November. Baiklah, sekarang mari kita menuju ke materi. Baiklah, yang pertama, sebelum kita membahas mengenai bela negara, kita harus mengetahui apa arti dari negara. Negara merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Unsur-unsur negara. Posisi ketahanan energi dalam mengembangkan ketahanan negara yang mandiri, berdaulat memiliki 4 unsur, yaitu adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas, adanya rakyat yang menetap, adanya pemerintah yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang disadari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara. Yang pertama, bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Selanjutnya, latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berbagai sumber ancaman. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, yaitu ada konflik antar KLP atau golongan, KLP separatis, pemaksaan kehendak atau kerusuhan, korupsi, memudarnya rasa nasionalisme, dan kemiskinan serta pengangguran. Ancaman dari luar negeri yaitu invasi atau agresi militer, serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, jaringan narkoba skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase dan infiltrasi, serta sabotase. Bentuk ancaman, yaitu ada ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer yaitu spionase, sabotase, agresi, dan invasi. Jika ada ancaman militer, maka ada ancaman non-militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan konsenjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman non-militer. Yang pertama, pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, dan narkotika serta pencurian kekayaan alam. Di sini terdapat juga peran TNI dalam menghadapi ancaman militer. Sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama, adanya ancaman. Sistem pertahanan kita adalah Sishan Kamrata,
Dalam Sishankamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk usaha negara dalam membela negara. Dalam pasal 9 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar militer, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI, 4. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Yang pertama, tidak terlibat dengan narkoba, tidak ikut serta tawuran, tidak ikut dalam mabuk-mabukan, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, rajin belajar, berprestasi, aktif dalam kegiatan remaja, dan menghormati agama orang lain. Tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baik, selanjutnya adalah sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua, sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Dan yang terakhir adalah sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakatnya. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Fungsi negara menurut Profesor William Budiardjo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.